sahabat Bina Mandiri. Pada kesempatan kali ini kami mengajak sahabat Bina Mandiri untuk ikut dalam bincang santai bersama Bapak Muhammad Iqbal selaku Koordinator Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P4MI Banyuwangi. Yuk, ikuti obrolan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bina Mandiri. Saya Karnaka, Direktur dari PT Bina Mandiri. Saat ini berada di Bumi Blambangan di Kota Banyuwangi. PT Bina Mandiri pada kali ini ikut serta dalam acara job fair yang diadakan oleh PP2MI. Dan saat ini saya mencuri-curi waktu untuk mencuri si pemangku kuasa dari Bumi Blambangan, ya, namanya Pak Muhammad Iqbal, Kepala P4 TKI Banyuwangi. Terima kasih Bapak sudah datang. Terima kasih Pak Kakak. Ya, P4MI sekarang ya Pak namanya. Ya. P4MI itu apa dan perannya apa Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan buat sahabat Bina Mandiri. Iya, halo sahabat Bina Mandiri. Terima kasih udah diundang Pak Kakak. Ya, kalau curi waktu nggak apa-apa, yang penting nggak curi hati. Ya. Jangan Pak. Ya, apa sih P4MI itu ya? Jadi P4MI ini sebelumnya namanya P4 TKI. Yeah. Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Karena nama organisasinya dulu namanya BNP2 TKI. Karena undang-undang berubah, organisasinya berubah nama menjadi BP2MI yang merubah istilah TKI menjadi PMI. Demikian juga kemudian kantor kami ini berubah pula menjadi P4MI. P4MI atau Pos Pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Apa sih P4 ini tugasnya? Dalam P4MI ini adalah bagian dari kantor pusat PP2MI dan tugasnya tentu menurut peraturan kepala badan kami, tugasnya adalah melakukan tugas-tugas yang dilakukan seperti yang dilakukan kantor-kantor di struktur di atasnya. Artinya semua tugas fungsi pelayanan pekerja migran, pelindungan pekerja migran, penyelesaian permasalahan, pelaksanaan orientasi pra-pemberangkatan, kemudian penerbitan elektronik pekerja migran Indonesia, itu bisa dilakukan demikian pula di P4MI. Jadi adanya P4MI untuk mendukung struktur BP2MI dan tugasnya adalah memberikan pelayanan sebagaimana diberikan oleh kantor-kantor yang di level di atasnya. Masih, oke. Terus P4MI ini untuk membawahi Banyuwangi saja kah? Tidak, jadi P4MI ini adalah kantor yang diberikan sifatnya wilayah kerja ya, regional. Nah, P4MI Banyuwangi sendiri itu memiliki wilayah kerja 4 kabupaten, terdiri dari Banyuwangi, kemudian Jember, Situbondo, dan Bondowoso. Atau kalau orang biasa sebut itu Tapal Kuda. Tapal Kuda. Nah, itu wilayah kerja kita. Baik, kemudian maaf Pak, tadi menyampaikan bahwa sesuai pelayanan yang sesuai ada di tingkat atasannya ya Pak ya. Termasuk juga untuk promosi job-job luar negeri, seperti itu juga? Tentu saja, salah satunya itu kan adalah penyebaran informasi atau diseminasi informasi pekerja migran Indonesia. Jadi termasuk diantaranya adalah sistem pelindungan, termasuk juga potensi peluang kerja di luar negeri. Masih oke. Sekarang kita nyoba agak sedikit-sedikit nih Pak. Ya. Tentang PMI ilegal. Ya. Menurut BP2MI yang dimaksud dengan ilegal itu bagaimana Pak? Ya, apa sih yang dimaksud pekerja migran dulu gitu kan? Kita harus bicara regulasi karena semua proses penempatan pekerja migran sekarang base-nya adalah undang-undang dan dilakukan secara sistematis online. Jadi pekerja migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri menerima upah. Ya. Calon pekerja migran Indonesia adalah tenaga kerja Indonesia ya yang terdaftar, begitu kira-kira bunyinya. Ya.
Kata kuncinya adalah terdaftar. Terdaftar. Jadi yang disebut dengan PMI legal tentu adalah PMI yang terdaftar. Yang tidak terdaftar, PMI yang ilegal. PMI legal. Oh, PMI legal. Nah, itu tentu yang terdaftar. Yang terdaftar. Dengan demikian, PMI ilegal adalah PMI yang tidak memenuhi prosedur, tidak terdaftar, tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Oh, baik. Kemudian apakah Banyuwangi ya memang ada kantong-kantong PMI ilegal, Pak? Dan kira-kira pada umumnya mereka berangkat kemana kalau kita boleh tahu, Pak? Nah, ini tapal kuda itu terjadi migrasi itu sudah secara kultural. Dan sudah terkenal di wilayah tapal kuda itu migrasi secara tradisional yang tanpa melalui prosedur terdaftar tadi. Siap. Sehingga populasi PMI ilegal itu cukup tinggi di daerah tapal kuda, termasuk Banyuwangi dan Jember yang konsentrasinya paling tinggi ya di antara 4 kabupaten itu. Itu. Dan mohon maaf, rata-rata mereka ilegal berangkat kemana, Pak? Ilegal tujuannya itu rata-rata Malaysia, Singapura, Saudi juga. Saudi itu masih juga ada yang ke sana, ke Dubai. Ya, tapi rata-rata paling banyak itu Malaysia, Singapura. Baik. Kemudian dari P4 sendiri intensitas atau cara-cara yang Bapak lakukan supaya mereka bisa terdaftar lah atau menjadi PMI yang legal, kira-kira apa effort yang Bapak sudah lakukan, Pak? Kita dengan kewenangan yang terbatas ya, tentu beberapa hal kita sudah lakukan. Pertama yang terkait dengan pencegahan dulu. Pencegahan kita sudah coba lakukan, mendekati melalui kegiatan penyebarluasan informasi, bagaimana kita bermigrasi secara aman, dan juga memberikan informasi yang tepat tentang peluang kerja dan perusahaan-perusahaan penempatan. Dan kita datangi ke sekolah-sekolah, ke desa-desa. P4MI Banyuwangi tahun lalu punya program yang namanya Adem Aman. Adem Aman. Wah. Atau singkatannya adalah Anjang Sana Desa untuk Migrasi Aman. Luar biasa. Nah, kita datangi desa-desa di 4 wilayah kerja kita. Tahun ini, kalau kemarin sasarannya adalah aparatur, karena bagi kami yang paling penting adalah aparatur di desa. Setelahnya tahun ini sasaran kita adalah pelajar. Dengan program yang namanya kekinian, mendekati komunitas yang setara gitu ya, namanya BTS. Wah. Nah, untuk BTS ini K-pop lover ya, Pak ya. K-pop lover kan anak-anak muda, Pak Kakak. Jadi BTS itu adalah BP2MI Banyuwangi Goes to School. Wah, luar biasa. Patut diacungi jempol, sahabat Bina Mandiri. Sudah banyak. Ya, untuk sekolah sendiri kita sudah mencapai 11 sekolah yang kita kunjungi. Tanggal 29 ini sudah menunggu nih teman-teman dari SMK Analis Kesehatan Jember. Kita akan ke sana. Itu adalah bagian dari pencegahan yang kita lakukan untuk memerangi ilegal. Kenapa pelajar SMK? Karena bagi saya, pelajar SMK punya fungsi pertama untuk informasi mereka sebagai calon angkatan kerja muda untuk menghindarkan mereka dari jebakan permasalahan ilegal. Kedua, karena dia muda, dia melek informasi dan dia bisa menjadi toa, bisa menjadi kepanjangan suara dari pemerintah untuk menyebarkan tentang bahaya penempatan ilegal. Ketiga, dia bisa menjadi unsur deteksi dini. Sebagai ketika ada perekrutan yang tidak ini, mereka bisa bekerja sama dengan kita. Itu pencegahan. Jadi penyebaran luar informasi. Nah, yang selanjutnya adalah penindakan. Nah, ini penindakan agak sulit nih, karena BP2MI sendiri kewenangannya tidak luas dalam hal penindakan. Kita sudah beberapa kali melakukan penggerebekan di penampungan-penampungan di Jember, di Banyuwangi. Kita juga sudah bahkan melaporkan kepolisian. Kita sudah menempuh pro justisia dengan pelaporan ke kepolisian. Sudah beberapa kali, mungkin ada 8 kali kasus kita laporkan. Tapi setelah itu kita tidak punya kewenangan lagi. Nah, kita serahkan kepada aparat. Karena memang sudah masuk ranahnya pidana ya, Pak. Jadi harus aparat penegak hukum ya. Baik. Ya, itu yang kita lakukan, Pak. Kemudian bagaimana dengan peran pemerintah
daerah dalam dengan kehadiran P4MI ini apakah bisa bersinergi atau bagaimana? Karena kan ini kan sifatnya pusat ya Pak, yang main ke daerah gitu Pak, dan daerah punya otonomi sendiri. Nah, apakah bisa ada sinergi atau bagaimana? Tentu saja kan sekarang kan eranya kolaborasi ya. Ya. Dan kita menyadari kita adalah pemerintah pusat, dan dengan era otonomi daerah maka penguatan pemerintah daerah itu sangat penting. Apalagi yang memiliki warga adalah mereka. Tentu kita harus kolaborasi. Dan hubungan kita sangat baik. Kita sering sharing informasi, karena seringkali kan pemerintah daerah itu yang menjadi masalah adalah jangkauan informasi. Betul. Ketika ada warga yang meninggal ataupun perlu dibantu dan seterusnya, tentu kita selalu bersama-sama. Kemudian juga ketika ada diseminasi informasi, kita juga lakukan bersama-sama. Kadang-kadang kita yang lakukan, kadang-kadang mereka yang lakukan, mereka jadi narasumber, kita yang jadi narasumber, mereka diundang dan seterusnya. Oke. Dan dengan pemerintah daerah di 4 kabupaten kota ini juga kita sudah melakukan memorandum of understanding. Banyuwangi keempat 3 yang sudah, 1 menyusul sebentar lagi. Banyuwangi, Jember, Bondowoso ini sudah memorandum of understanding yang mana di dalamnya ada rencana kerja baik dari pra, selama dan setelah pekerja migran Indonesia bekerja. Dan Situbondo kita sudah sepakat dalam hal draftingnya, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk penandatanganan. Oke, nah, jadi keempat-empatnya sudah, insya Allah sinerginya sudah menyeluruh ya Pak ya? Ya, karena bagi saya tidak ada hal yang bisa dilakukan sendirian. Betul. Bahkan rumah tangga juga nggak bisa sendirian. Kalau sendirian bukan rumah tangga kan gitu ya. Betul Pak. Jadi kita harus kolaborasi. Luar biasa nih filosofinya Kepala P4MI Banyuwangi ini. Saya salut sekali. Baik. Kemudian kalau gitu saya tanya nih Pak, tantangannya Bapak apa dong sekarang? Ya. Ke depan. Tantangan saya ke depan menyangkut apa nih? Ya, tantangan kerja P4. Kerja P4MI ini apa? Kalau semuanya sudah bersinergi, katanya semua sudah tertata dengan rapi ya Pak. Nah, kemudian tantangan Bapak ke depan menjalankan organisasi P4MI di Banyuwangi apa Pak? Oke, tantangan kami itu ada yang sifatnya fisik dan non fisik. Fisik, tantangan kita adalah bagaimana memperkuat peran kita, kewenangan dan juga manpower. BP2MI ataupun P4MI Banyuwangi ini kekuatannya hanya 8. Oke. Yang maksudnya 8 sumber daya manusia menghandle 4 wilayah yang tadi disebutkan yang terkenal luas wilayahnya. sangat luas di wilayah timur Jawa Timur ya kan, dan juga dengan penduduk yang cukup banyak, 5 juta dari total sekitar 5 juta lah dari 4 kabupaten tersebut. Tentu ini sangat jomplang dengan kekuatan kita. Itu yang sifatnya fisik. Sifatnya fisik juga, tantangan kami bagaimana bisa memberikan pelayanan lebih maksimal, dan saya itu berpikir alangkah baiknya kalau kita punya ambulan. Karena seringkali warga itu yang bermasalah ataupun yang meninggal harus dipulangkan tidak punya biaya, dan kebanyakan mereka prosedural. Karena kan negara tidak boleh membedakan perlakuan prosedural ataupun non prosedural. Ketika mereka nggak punya uang, mencari ambulan susah, kan kita juga merasa tidak nyaman. Kalau kita punya ambulan, kita siap untuk layani mereka. Itu yang sifatnya fisik. Non fisik adalah sebaran calo yang berjejaring dan kita tidak bisa menyentuh itu karena tidak cukupnya kewenangan. Dan juga upaya-upaya hukum yang kita lakukan juga lebih banyak kurang greget gitu. Karena kita nggak bisa mendorong secara langsung. Tantangan kedepannya adalah bagaimana secara non fisik tadi, bagaimana kita bisa membuat satu terobosan tentang penegakan hukum yang mana kita bisa melakukan penindakan secara langsung. Tapi kan maaf Pak, sesuai undang-undang kan memang penindakan memang bukan di ranah ya Pak ya. Betul. Tapi itu bisa dilakukan melalui Perpu. Mulai Perpu, baik ya. Tapi memang butuh suatu usaha extraordinary ya Pak ya. Dan itu bukan level P4. Betul. Nah, ini pemikiran ya. Oke. Kemudian kalau gitu target Bapak nih ke depan dalam mengelola, kan sudah tantangan nih ya.
Tentu ada Bapak punya target nih ke P4MI Iya. ke depan. Mungkin let's say kan Bapak mungkin nggak akan selamanya di sini, Iya. akan ada penempatan tempat baru ya. Kita Iya. ngomong aja lah 1 tahun ke depan deh Pak, nggak usah jauh-jauh deh Pak. Jadi targetnya lembaga ini Pempat atau saya nih? P4 P4, oke. MI ketika Bapak pimpin dalam 1 tahun ke depan kira-kira targetnya Ya, apa? oke. Ya. Target saya adalah Sarkes, ada dua Sarkes di Banyuwangi. Oke. Karena ini adalah kendala utama. Kemudian selanjutnya banyak PT yang mendirikan di sini. Saya sudah bilang tuh ya. Jadi di era yang seperti sekarang dengan format undang-undang yang ada, sudah bukan zamannya PT itu terkonsentrasi pada satu titik. Oke. Karena dulu bicara wilayah rekrut karena memang bahasanya rekrut. Ya. Sekarang bahasanya daftar. Maka semua wilayah harusnya menjadi wilayah daftar. Nah, itu memperbanyak infrastruktur perusahaan penempatan. Tapi yang Bapak maksud ini adalah mereka mendirikan kantor pusat atau kantor cabang? Yang Bapak Tidak, maksud? kalau berdasarkan peraturan kan tentu hanya dikenal pusat dan cabang. Betul. Kalau bagi saya itu tidak terlalu penting. Oke. Bagaimana dia ada di situ, berinteraksi, bisa memproses, dan bisa kita mintai tanggung jawab ketika ada permasalahan. Apakah itu bentuknya cabang atau apa? Nah, itu silakan bagaimana nantinya. Ya. Gitu. Mohon maaf Pak, ya kita kan sharing ya Pak, saling bertukar pikiran ya Pak. Karena kalau kita lihat statistik permasalahan yang terjadi, sebetulnya permasalahan itu lebih banyak di cabang. Jadi kalau misalnya mendirikan cabang, apakah itu tidak akan menambah masalah menurut Bapak? Sebenarnya, ya, ini saya hanya membaca statistik ya Pak ya. Sebenarnya potensi masalah itu kan ada di mana-mana ya. Ya. Cabang pun ada yang namanya cabang itu ada yang banyak masalah, ada pun tidak gitu ya. Artinya persoalannya pada manajemen cabang, tapi bukan pada struktur bukan pada sistemnya. Dan begini, karena saya di Banyuwangi, saya itu melihat permasalahan di Banyuwangi sebagai dasarnya. Di Banyuwangi itu banyak sekali, kemudian mereka direkrut tidak ketahuan kemana. Oke. Gitu. Ya. Warganya banyak keluar, tidak, kemudian ada permasalahan, kita kesulitan. Seperti itu sebenarnya. Ya. Nah, ini tentunya kacanya adalah informal. Ya. Kacanya informal. Dan informal ini nggak bisa dipungkiri wilayah yang beresiko tinggi. Dan jumlahnya sayangnya sekarang adalah yang paling banyak. Nah, dalam konteks itu maka memang harus ada penanggung jawab yang terdekat. Baik. Jadi dalam hal ini adalah kacamata informal. Kalau gitu kita akan sedikit membahas. Sekarang ini kan pasar bebas nih Pak. Ya. Internet di mana-mana, sosial media segala macam. Sahabat Bina Mandiri bisa apply aja. Nah, sekarang menghadapi pasar bebas yang seperti ini nih Pak, bagaimana sikap dari P4MI, terutama sekarang ini kan masih ada kerancuan dengan KTKLN, salah satu contohnya. Ada bilang KTKLN perlu, ada bilang tidak. Nah, kemudian mereka mau berangkat kok, gimana ya kalau saya apply sendiri segala macam. Nah, menurut Bapak kira-kira menghadapi pasar bebas seperti ini bagaimana Pak? Kalau pasar bebas itu tidak bisa dilawan ya. Betul. Kita sudah menyadari itu sejak sekitar 10 tahun yang lalu bahkan, bahwa itu akan menjadi borderless, bahwa perpindahan orang itu akan semakin cair, dan sistem informasi akan semakin cepat. Oke. Ya. Jadi ke depan memang proses penempatan itu harus berkembang merangkum keniscayaan ini. Ya. Gitu. Artinya kalau dari saya sendiri itu harus diberi ruang, dan itu sudah ada sebenarnya. Kan penempatan itu tidak harus kemudian secara melalui PT kan. Ya. Ada P2P, G2G, kemudian G2P, mandiri, betul. Ya, ataupun perseorangan tadi mandiri, dan UKPS. Ya. Ini ruangnya. Seharusnya ya ini tergantung kemudian kebijakannya seperti apa, tapi ruangnya ada. Oke. Bagaimana kemudian ruang ini dimanfaatkan secara luas? Baik. Artinya
menggunakan secara apa namanya dengan potensi pasar kerja yang luas ya, bisa-bisa saja kok, secara mandiri juga bisa kok gitu. Berarti P4MI siap melayani dengan pasar bebas ini. Kita siapapun yang ingin bekerja ke luar negeri supaya bisa legal dalam artian terdaftar. Ya, karena sebenarnya kepentingan pemerintah itu adalah tidak melarang seseorang bekerja ke luar negeri. Oke. Tapi adalah pemerintah dapat mencatat mereka. Ya. Karena apa? Ada kewajiban pemerintah yaitu melindungi warga negara. Oke. Ketika pemerintah mengetahui profiling dari pekerja migran, ada permasalahan, pemerintah harus mendampingi mereka. Kuncinya di situ sebenarnya. Oke, luar biasa. Ya. Terakhir Pak, ya untuk sahabat Bina Mandiri yang ingin kerja ke luar negeri, saran-saran Bapak sebagai Kepala P4MI Banyuwangi. Nah, ini terakhir dari Pak Iqbal. Ya, untuk kerja ke luar negeri itu tidak melulu bagaimana Anda mencari lowongan, tanda tangan kontrak, cari paspor, bayar visa gitu ya, dan berangkat. Tantangannya adalah sebenarnya di diri Anda sendiri dan di keluarga. Ya, diri Anda sendiri adalah bagaimana Anda menata sikap mental Anda, skill Anda, dan bagaimana keluarga Anda melepas Anda dengan keyakinan dan mengerti bagaimana capaian 10 tahun, 5 tahun ke depan. Artinya ada perencanaan bersama keluarga. Jadi sebenarnya untuk menjadi PMI yang sukses harus betul-betul dirancang, disadari, dan disiapkan. Baru mencari peluang. Jangan kemudian bondo nekat karena nggak punya duit, tongpes, ada lowongan berangkat asal, akhirnya jadi permasalahan. Gitu. Ya. Jadi pesan saya sih, siapkan diri, ikuti prosedur, koordinasi dengan keluarga, pastikan tujuan kerjanya adalah tempat yang bonafit dan aman. Baik, itu tadi saran dari Kepala P4MI Banyuwangi, sahabat Bina Mandiri. Camkan baik-baik ya, betul luar biasa. Itu adalah saran-saran yang sangat luar biasa. Rencanakan untuk bekerja ke luar negeri. Baik, terima kasih banyak sahabat Bina Mandiri. Terakhir dari saya, be smart worker for better future. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iqbal. Ya, terima kasih, sukses selalu Pak Iqbal. Terima kasih. Demikianlah bincang kami bersama Bapak Iqbal selaku Koordinator P4MI Banyuwangi. Semoga tayangan ini mampu menjadi inspirasi dan motivasi bagi sahabat Bina Mandiri yang memiliki cita-cita untuk meraih peluang kerja di luar negeri. Be smart worker for better future.